Dan lebih keras lagi saudara. Ya diungkapkan oleh Emmanuel Ebenezer. Ini adalah ketua dari pendukung Jokowi, Joman saudara. Ya Jokowi mania. Dia mengatakan bangsa ini seperti negara yang dikuasai oleh gangster. Ini mainan bandit semua katanya dia. Di mana banditnya? Banditnya adalah di sekitar Jokowi saudara. Luar biasa. Karena saking jengkelnya dia ini saudara. Karena saking marahnya dia ini saudara. Sudah banyak dari menteri-menteri yang korupsi dan kemudian ditangkap di penjara, ganti menteri lagi, korupsi lagi saudara. Ya, diganti ya kepala-kepala BUMN, komisaris-komisaris saudara, karena dia itu adalah korupsi, ya. Dan yang korupsi di penjara saudara, yang pengganti dan yang juga melaksanakan korupsi saja lagi saudara. Tidak henti-hentinya, tidak jengah-jengahnya saudara. Ini yang kemudian dikatakan bahwa rezim Jokowi ini dikelilingi oleh gangster dan bandit-bandit saudara. Ini Bang Sujiwo Tejo saudara, ya ini sangat netral ini ya. Luar biasa. Dia mengatakan bahwa Pancasila itu ada enggak sih? Katanya dia. Pancasila itu ada enggak sih? Nah, gitu ya. Luar biasa ya. Jujur katanya dia. Yang ada itu adalah burung Garuda saudara. Ya. Teks Pancasila itu ada tapi Pancasila enggak ada. Ya, dia mengatakan ya BBM naik, ya nggak ada Pancasila itu kalau demikian. Beras itu impor, nggak ada kalau begitu Pancasila itu. Kriminalisasi ulama dan aktivis, Pancasila di mana, saudara? Oligarki kuasai IKN, Pancasila di mana? Minyak goreng dikuasai kartel kapitalis, Pancasila di mana? Klaim JHT dipersulit, Pancasila di mana? Ya, minyak goreng mahal, Pancasila di mana, saudara? Ya, harga BBM naik terus, saudara. Pancasila juga di mana, saudara? Ya, PLN, saudara, naik terus juga. Pancasila dipertanyakan saudara. Ya. Demikian juga saudara. Ya. Tidak impor garam saudara. Ya, ini masyarakat juga bertanya di mana Pancasila. Ya. Demikian juga tidak hutang, ternyata juga rajin dan raja hutang saudara. Nah, ini juga dipertanyakan di mana Pancasila itu saudara. Pancasila di mana, saudara? Pancasila di mana? Pertanyaan ini selalu menggelitik dan menggaung terus-menerus, saudara sekalian. Ya, bahkan saudara, kalau kita lihat ratusan ya pertanyaan yang kemudian ada di tengah-tengah umat tentang kesulitan masyarakat ini, kemudian selalu ya memanggil dan bertanya di mana Pancasila, di mana Pancasila? Atau Pancasila itu di mana, saudara sekalian? Nah, oleh karena itu, ya banyak juga yang kemudian mencoba untuk membuat jawaban-jawaban. Ya, barangkali ya Pancasila ini sedang sakit. Ya, oh tidak, Pancasila ini lagi sehat-sehat, ya, baik-baik saja. Ya, namun demikian juga ada juga yang mengatakan bahwa Pancasila ini ya ada di loker istana. Mungkin juga benar adanya saudara ya. Pancasila ini di loker istana. Kenapa demikian? Ya, karena Pancasila ini banyak digunakan untuk melayani kepentingan asing dan oligarki saudara. Nah, ketika itu hadir saudara Pancasila. Ya. Dan ketika juga Pancasila itu juga hadir manakala digunakan untuk menggebuk para ulama, para habaib, menangkap Habib Rizik bin Syihab, menangkap para aktivis dan ulama, ketika itu hadir saudara. Tapi ketika sebaliknya, ketika masyarakat ini membutuhkan kemakmuran, membutuhkan perlindungan, ketika itu ya Pancasila tidak ada suaranya saudara. Nah, ini menarik saudara. Ya, topik ini dan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi saudara. Itu kalau kita lihat adalah bukan gosip apalagi hoax saudara. Ya, apalagi termasuk ujaran kebencian. Ini ya sama sekali kita jauhkan saudara dan benar-benar ya tidak kita inginkan terjadi.
Nah, apakah benar semua yang kemudian menjadi pertanyaan umat tadi, saudara, pertanyaan rakyat tadi, dan jawaban sekaligus jawaban rakyat dan umat, bahwa Pancasila itu ada di loker istana dan digunakan oleh istana, ada ketika melayani kepentingan asing dan oligarki. Demikian juga ketika kemudian diingatkan ya oleh kelompok yang kritis, dinasihati dengan keras oleh para ulama dan habaib, kemudian tidak berdaya, ketika itu kemudian muncul, saudara, Pancasila digunakan untuk menggebuk para ulama, para habaib, dan tidak jarang kemudian mengkriminalisasi, bahkan menangkap para ulama dan habaib. Ya, menarik saudara sekalian, beberapa catatan untuk membuktikan kebenaran jawaban-jawaban dari kaum muslimin, dari para ulama maupun dari sebagian besar rakyat Indonesia. Apa demikian benar adanya, saudara? Catatan kami yang pertama, saudara, yakni merujuk kepada pendapat dan juga penelitian dari para pengamat dan juga para peneliti, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat bagaimana pendapat dari Jeffrey Winters, saudara. Dia mengatakan bahwa demokrasi Indonesia ini terkooptasi oleh oligarki. Maknanya adalah oligarki asing dan asing ini sangat kuat sekali mencengkeram kekuasaan, mencengkeram pemerintahan, saudara. Maka politik uang di mana-mana. Kebijakan pemerintah selalu, saudara sekalian, berpihak kepada asing dan asing, kepada oligarki. Demikian juga proyek-proyek, saudara, hutang luar negeri, investasi, proyek-proyek strategis, saudara. Semuanya itu kalau kita lihat banyak menguntungkan asing dan oligarki. Nah, ini yang digambarkan oleh Jeffrey Winters, saudara. Ya, ada lagi juga, saudara, Pak Mahfud MD, saudara, lebih tegas lagi, saudara. Bagaimana menggambarkan keadaan negeri kita atau Pancasila juga, saudara, secara tidak langsung. Malaikat yang masuk sistem Indonesia pun bisa menjadi iblis, saudara. Luar biasa ini ya Pak Mahfud ini ya. Nah, kalau kita lihat beliau ingin mengoreksi, tapi kemudian tiba-tiba muncul lagi statement beliau. Ya, ada beberapa akhir tahun ini beliau mengatakan sekitar 92% calon kepala daerah dikuasai oleh cukong. Berarti beliau tidak meralat, saudara, ya, bahwa negeri ini, saudara, tata kelola negeri ini dikuasai oleh cukong, dikuasai oleh oligarki, dikuasai oleh asing dan asing, saudara. Ya, dan lebih keras lagi, saudara, diungkapkan oleh Emmanuel Ebenezer. Ini adalah ketua dari pendukung Jokowi, Joman, saudara, Jokowi mania. Dia mengatakan bangsa ini seperti negara yang dikuasai oleh gangster. Ini mainan bandit semua, katanya dia. Di mana banditnya? Banditnya adalah di sekitar Jokowi, saudara. Luar biasa. Karena saking jengkelnya dia ini, saudara. Karena saking marahnya dia ini, saudara. Sudah banyak dari menteri-menteri yang korupsi dan kemudian ditangkap di penjara, ganti menteri lagi, korupsi lagi, saudara. Ya, diganti kepala-kepala BUMN, komisaris-komisaris, saudara, karena dia itu adalah korupsi, dan yang korupsi di penjara, saudara, yang pengganti dan yang juga melaksanakan korupsi saja lagi, saudara. Tidak henti-hentinya, tidak jengah-jengahnya, saudara. Ini yang kemudian dikatakan bahwa rezim Jokowi ini dikelilingi oleh gangster dan bandit-bandit, saudara. Ini keras sekali ini, saudara. Ya, yang lain barangkali, saudara, saya sampaikan juga, saudara. Ya, semuanya ini bukan dari oposisi. Sengaja saya ambilkan dari bukan oposisi, saudara. Ini Bang Sujiwo Tejo, saudara. Ya, ini sangat netral ini ya. Luar biasa. Dia mengatakan bahwa Pancasila itu ada enggak sih? Katanya dia. Pancasila itu ada enggak sih? Nah, gitu ya. Luar biasa ya. Jujur katanya dia. Yang ada itu adalah burung Garuda, saudara. Ya, teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila enggak ada. Ya, dia mengatakan BBM naik, enggak ada Pancasila itu kalau demikian. Beras itu impor, enggak ada kalau begitu Pancasila itu. Ya, nah ini saudara sekalian yang kemudian menjadi sebuah bukti atau argumentasi bahwa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban rakyat tadi itu bahwa Pancasila ini ada di loker istana
dan ada digunakan untuk melindungi asing dan oligarki, dan juga ada ketika digunakan untuk menggebuk ya oposisi atau kelompok para ulama, para habaib dan kelompok yang kritis dan ya pro kepada keadilan dan juga kemakmuran negeri ini, itu baru ada Pancasila, saudara. Ya, demikian juga ketika muncul ya seruan-seruan ataupun ya keinginan-keinginan rakyat agar kemakmuran bagi mereka, perlindungan kepada mereka, kesejahteraan kepada mereka, dan ketika berbenturan dengan oligarki, berbenturan dengan ya asing dan asing, maka yang dikalahkan adalah rakyat. Ya, Wadas, kasus Wadas adalah menjadi bukti. Kasus pemindahan ibu kota baru adalah menjadi bukti, saudara sekalian. Ya, bukti yang kedua, saudara sekalian, penerapan doktrin kapitalis yang liberal yang menjadi-jadi di era ya rezim Jokowi ini, yakni dengan menjadikan pembatasan kepada negara. Negara itu hanya menjadi regulator saja, atau mungkin lebih jauh hanya menjadi maklar saja. Ya, alias di situ dengan konsep pasar bebas, pencabutan ya subsidi, privatisasi yang bebas, saudara, maka negara ini, saudara, ya mengobral penjualan kepada kekayaan alam, saudara. Dan ini juga ditegaskan oleh Eva Sundari, mantan ya anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Ya, kurang lebih 76 undang-undang yang dibuat oleh DPR, saudara sekalian, itu sangat pro kepada kepentingan asing dan oligarki. Ya, bahkan lebih jauh, ya undang-undang yang dibuat ini adalah untuk eksploitasi kepada kekayaan alam Indonesia. Dengan kata lain adalah ya merampok secara legal kekayaan alam yang ada di negeri kita, saudara sekalian. Ya, ambil contoh, saudara. Ini Freeport ini sudah 40 tahun, berarti hampir, saudara, itu setengah abad, saudara. Apa yang didapat masyarakat Papua, saudara? Apa yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia? Apa yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, saudara? Ya, kalau kita lihat ini, negeri kita, saudara, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia itu hanya dikasih royalti itu hanya 9,4%, saudara. Sedangkan yang 90,6% dikuasai oleh PT Freeport atau juga swasta, saudara. Luar biasa. Royaltinya sudah kecil, saudara sekalian. Ya, itu pun, saudara sekalian, ya beberapa tahun tidak dibayar dengan alasan melakukan divestasi, saudara. Ini pelanggaran, saudara. Pelanggaran yang pertama tadi itu yang diangkut oleh Freeport ke luar negeri itu, saudara. Luar biasa banyaknya. Ada yang mengatakan itu ratusan. Bahkan itu kalau dibongkar betul, bisa antara keuntungan bersih itu adalah 2.000 sampai 5.000 triliun, saudara. Tapi ini tidak pernah diungkap. Karena tidak ada meterannya untuk menghitung, saudara. Tidak ada timbangannya yang digunakan untuk menghitung. Ya, kalau beli bensin ada meterannya itu mutar kelihatan, saudara. Kalau Freeport ini tidak ada, saudara. Dan tidak dibuka secara transparan, saudara. Berapa yang diangkut itu, saudara. Ya, takbir. Ya, luar biasa. Dividen yang sudah kecil, royalti yang sudah kecil beberapa tahun tidak dibayar, saudara, alasan divestasi, saudara. Ini pelanggaran yang kedua, saudara. Pelanggaran yang ketiga, undang-undang menentukan, saudara, 60% hasil tambang itu harus diolah di dalam negeri dengan membuat smelter. Ini pun juga molor dan tidak dilakukan, saudara. Sampai kemudian, saudara, yang lain ada menteri yang ingin melakukan investigasi, saudara. Ya, ketika itu menteri, saudara, BUMN, saudara, datang ke sana, saudara, tidak disambut, malah diusir, saudara. Ya, ini namanya negara. Ada negara di dalam negara, saudara. Ya, ini melanggar kedaulatan atau tidak, saudara? Melanggar kedaulatan atau tidak? Luar biasa. Ya. Jadi cengkraman, saudara, ya, keuntungan yang sangat besar, perampokan yang luar biasa oleh PT Freeport ini, saudara sekalian. Ya, di mana Pancasila itu, saudara? Kalau sudah seperti ini, saudara. Ya, dan itu pun, saudara sekalian, kalau kemudian kita ingin mengambil alih, kita ingin menasionalisasi, ya, tambang emas yang terbesar di dunia di Gresbek, ya, Papua ini, saudara. Maka kita itu
dikatakan melakukan pelanggaran tindak pidana, saudara. Ya. Dan kalau kita memaksa, maka bisa dikatakan kita ini, ya, bisa dijuluki kita ini sebagai teroris, saudara. Padahal sesungguhnya yang melanggar itu, saudara, ya, orang-orang yang kritis atau PT Freeport, saudara. PT Freeport. Ya. Yang teroris ini adalah para ulama yang menasehati, yang ingin menasionalisasi atau PT Freeport, saudara. PT Freeport. Ini, saudara, ini nih subhanallah, ya. Ini terang benderang dan ini jelentreh, saudara. Ya, bahwa dengan diterapkannya sekarang ini kapitalis yang sangat liberal dan sangat terbuka ini, saudara, ini juga menjadi bukti kemudian sekarang Pancasila itu ternyata sudah berubah atau mungkin benar adanya yang dikatakan Sujoyo Tejo sudah tidak ada, saudara. Ya, yang ketiga, saudara sekalian, itu adalah penerapan doktrin demokrasi, saudara. Yang katanya oleh rakyat untuk rakyat, ya, dan juga ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, saudara sekalian. Ya. Ternyata kalau kita lihat sebaliknya itu justru menjadikan Indonesia ini menjadi negara korporasi, saudara. Yakni negara ini yang kemudian para penguasa bekerja sama dengan pengusaha, ya, untuk menguasai kekuasaan dan melakukan berbagai macam proyek-proyek untuk kepentingan mereka. Kenapa demikian, saudara? Karena ongkos demokrasi itu mahal. Ya, kalau kita lihat saat ini gaji presiden dengan tunjangannya itu sekitar 62,7 jutaan, saudara. Ya, per 62,7 jutaan per bulan, saudara. Kalau kita bulatkan 100 juta lah misalnya, ya. Selama 4 tahun berarti dia itu hanya mendapatkan 4,8 miliar, saudara. Sedangkan, saudara sekalian, biaya pilpres itu, saudara sekalian, banyak yang menyebutkan itu ada yang 1 triliun, ada yang 2 triliun, bahkan bisa lebih, saudara. Kalau 2 triliun berarti, saudara, maka ya gaji yang diterima oleh presiden tadi itu adalah sekitar ya 4,8 miliar. Sedangkan dia mengeluarkan 2 triliun. Berarti dia ini rugi 1,995 triliun, saudara. Apakah mungkin, saudara, presiden yang terpilih itu mengatakan bahwa ya demi rakyat Indonesia maka kerugian saya 1,995 triliun aku hadiahkan untuk rakyat. Mungkin atau tidak, saudara? Tidak. Ya. Karena aku ini adalah dari orang desa, dari wong cilik, ya. Maka kerugian saya 1,995 aku hibahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan wong cilik. Ya. Benar atau tidak, saudara? Tidak. Mungkin atau tidak? Tidak. Itu, saudara, realitasnya. Maka kesimpulan saya, saudara sekalian, ya, kita kembali, saudara, dengan 3 bukti tadi itu, maka nyata, saudara, bahwa argumentasi Pancasila ini ada di loker istana dan hanya digunakan oleh istana untuk ya melindungi dan melayani kepentingan asing dan oligarki. Ya, dan juga Pancasila itu ada ketika dibutuhkan untuk menggebuk para ulama, para habaib, dan kelompok oposisi yang kritis ingin menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan negeri ini. Namun sebaliknya ketika rakyat ini, ya kepentingan rakyat berbenturan dengan kepentingan oligarki, ketika itu juga Pancasila berpihak kepada oligarki, saudara. Maka oleh karena itu, ya kami di dalam forum ini mengingatkan kepada rezim Jokowi ini, ya hendaklah ya dihentikan ya sistem yang kapitalis, liberal, bebas ini, saudara. Demikian juga demokrasi yang menjadikan negara ini salah arah hendaknya dihentikan. Dan kembali kepada ya nasihat para ulama, para habaib, salah satunya adalah ada fatwa MUI nomor 7 yang disahkan pada Munas yang ke-7 pada tahun 2005 tentang bahwa sekularisme, pluralisme, dan liberalisme itu hukumnya haram. Ya, demikian juga ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ya 100 ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a
millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, ya, tidak akan ridho kepadamu. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kamu itu mengikuti millah mereka. Ya, ayat ini oleh para ulama ditegaskan memiliki mafhum mukhalafah, mafhum kebalikannya. Kenapa? Karena salah satu tandanya ada hatta. Jadi kalau kalian itu ya melawan ya orang-orang kafir harbi, melawan oligarki, melawan asing dan asing kafir penjajah, maka ketika itu Anda akan diberangus. Dan Anda akan dijadikan teman. Dan Anda tidak akan diusik. Manakala Anda itu kemudian mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Mengikuti faham-faham mereka. Yakni kapitalis liberal. Ya, mengikuti kepentingan-kepentingan mereka. Ya, nah itu baru kemudian dilindungi oleh mereka. Dijadikan kawan oleh mereka. Diberikan bayaran oleh mereka. Sebaliknya, kalau kalian itu kemudian menentang mereka, maka kalian itu akan diperangi oleh mereka. Oleh karena itu ayat ini menegaskan kepada kita, mafhum mukhalafahnya adalah hendaklah kita ini kembali kepada Allah SWT. Karena Allah pemilik tentara yang terlihat dan tidak terlihat. Allah lah yang mentakdirkan kemenangan. Allah lah yang mentakdirkan kemakmuran. Allah lah yang mentakdirkan keadilan di suatu negeri, saudara sekalian. Oleh karena itu, Allah SWT telah menurunkan Al-Quran. Di situ kalau kita ingin kemakmuran, kalau ingin kesejahteraan, Allah SWT telah menciptakan di dalam Al-Quran ada sistem ekonomi Islam. Kalau kita ingin keluar dari penyakit-penyakit yang rusak, lesbian, gay, seks marital, kemudian narkoba, dan penyakit-penyakit zina, minuman-minuman keras, maka kita terapkanlah sistem sosial Islam ada di dalam Islam. Kalau generasi-generasi kita menjadi generasi yang emas, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi ulama-ulama yang lurus, yang warasatul anbiya, ya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah sistem ya pendidikan Islam. Apalagi kalau ingin pemimpin-pemimpin yang adil, pemerintahan yang bersih, Islam juga memiliki sistem pemerintahan syariah, sistem pemerintahan Islam. Inilah peringatan dan nasihat dari para ulama yang merujuk kepada fatwa, ya fatwa dari MUI dan juga Al-Quran dan berbagai macam nas yang lain. Dari kami itu beberapa catatan sebagai pengantar diskusi ini. Dan mudah-mudahan bisa dibahas lebih mendalam, lebih detail, dan lebih memahamkan dan menunjukkan kebenaran di tengah-tengah rakyat dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Allahu Akbar!